Masalah dan sosial. Masalah adalah keadaan yang tidak diinginkan terjadi, sedangkan sosial berarti mengacu kepada masyarakat. Jadi, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Adapun definisi masalah sosial menurut para ahli. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Nah, mengapa masalah sosial itu dapat membahayakan kelompok sosial? Karena masalah-masalah tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan konflik, seperti kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan, dan hubungan antara anggota masyarakat bisa menjadi renggang. Sedangkan, menurut Sukanto, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Adapun ciri-ciri dari masalah sosial, yang pertama, bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang kedua, menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memerlukan solusi dari masyarakat atau pemerintah. Adapun faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi penyebab terjadinya masalah sosial ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, maupun papan. Nah, mengapa faktor ekonomi dapat mempengaruhi penyebab terjadinya masalah sosial? Karena ketika kondisi ekonomi tidak seimbang atau tidak adil, banyak dampak sosial yang muncul. Seperti contohnya, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, ada faktor psikologis. Faktor ini dapat terjadi ketika individu yang mengalami tekanan psikologis seperti stres, frustasi, dan gangguan mental bisa berperilaku menyimpang, kurangnya kontrol diri, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial juga dapat menimbulkan perilaku agresif atau antisosial. Nah, faktor ini dapat menyebabkan masalah sosial karena seseorang sulit berperilaku sesuai norma sosial, sehingga menimbulkan konflik, kekerasan, atau penyimpangan sosial. Contohnya adalah bunuh diri dan KDRT. Yang ketiga, ada faktor budaya. Faktor budaya adalah pergeseran nilai dan norma akibat sosial modernisasi yang bisa menimbulkan penyimpangan sosial. Perubahan gaya hidup juga menyebabkan munculnya perilaku menyimpang. Contohnya, hedonisme dan perilaku boros atau gaya hidup kebarat-baratan. Nah, faktor budaya ini dapat menyebabkan masalah sosial karena terdapat pergeseran budaya yang membuat masyarakat kehilangan pedoman perilaku yang sama. Nah, maksud dari kehilangan pedoman perilaku yang sama adalah masyarakat tidak lagi memiliki nilai dan norma bersama yang mengatur. Yang keempat, ada faktor biologis. Faktor ini dapat terjadi ketika seseorang memiliki penyakit yang menular, seperti cacat fisik dan kekurangan gizi bisa menghambat seseorang dalam berfungsi sosial, karena dirinya sulit untuk beradaptasi dan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Contohnya, gizi buruk. Adapun upaya penanggulangan masalah sosial. Yang pertama, upaya preventif atau pencegahan. Upaya ini dilakukan sebelum masalah sosial terjadi, dengan tujuan mencegah munculnya perilaku atau kondisi sosial yang menyimpang dari norma. Contohnya, pendidikan moral dan karakter di sekolah dan sosialisasi nilai dan norma sosial di masyarakat. Nah, upaya preventif dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, upaya represif atau penindakan. Upaya ini dilakukan setelah masalah sosial terjadi dengan tujuan menghentikan atau mengurangi dampak negatifnya. Contohnya, penegakan hukum bagi pelaku kejahatan, misalnya korupsi, narkoba, pencurian, dan rehabilitas sebagai pengguna narkoba. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi dan menghentikan masalah sosial yang sudah terjadi, serta memulihkan ketertiban dan menegakkan norma agar masyarakat kembali hidup aman dan harmonis. Adapun yang terakhir yaitu upaya konstruktif atau pembangunan dan pemulihan. Upaya ini bersifat membangun dan memperbaiki kondisi masyarakat agar masalah sosial tidak terulang.
biasanya dilakukan melalui program jangka panjang. Contohnya, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Upaya konstruktif dilakukan ini untuk mencegah timbulnya masalah sosial, sekaligus memperbaiki kondisi masyarakat agar lebih baik. Bukan hanya menghentikan masalah yang ada, tapi untuk membangun masyarakat yang harmonis, produktif, dan sejahtera secara berkelanjutan.